Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, jamaah pengajian Kamus Jalanan di setiap hari Kamis di malam Jumat yang saya muliakan dan saya hormati. Puji syukur kepada Allah tentunya menjadi pujian yang hendaknya tidak putus untuk kita haturkan dan kita arahkan kepada Sang Pencipta, dan syukur yang hendaknya senantiasa berlangsung karena berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, diberikan kesehatan, diberikan pekerjaan, diberikan keluangan waktu, diberikan banyak hal yang positif yang kita seorang hamba jika dituntut untuk menghitungnya pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Pada kesempatan di malam hari ini, sebagaimana seperti biasa kegiatan rutin pekanan kita di Kamus Jalanan melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah fi Syarhi Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, yaitu kitab Futuhat Ar-Rahmaniyah, syarah dari Profesor Dr. Walid bin Idris Al-Manisi hafizallahu taala, syarah atas syair terkait Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Abil Iz yang bernama Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Di pertemuan yang terakhir kita membahas, ibu bapak sekalian, tentang atau sudah masuk ke bait syair yang ke-65 dan ke-67. Sedikit flashback ya dari pembahasan yang lalu. Ibnu Abil Is mengatakan, "Summa bani Quraidhatin wa fihima khulfun wa fi dhatir riqa'i ulima kaifa salatul khawfi wal qasru numi wa ayatul hijabi wat tayammumi." Kemudian setelahnya ya, yaitu maksudnya adalah setelah perang Ahzab ya, setelah perang Ahzab atau setelah perang Khandaq. Setelah perang Ahzab atau Khandaq, yaitu perang Parit, kemudian terjadi peperangan melawan Bani Quraidah, yaitu kabilah Yahudi terakhir yang tinggal di Madinah. Yang mana sebelumnya dua kabilah yang ada, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, sudah diusir sebelumnya setelah perang Badar di tahun kedua Hijriah dan setelah perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah Bani Quraidah yang diusir oleh Nabi SAW. Tidak hanya diusir, nanti dibunuh ya, dibantai, karena sudah dua kali diberikan toleransi. Bani Qainuqa dan Bani Nadir yang menyelisihi perjanjian atau piagam Madinah sudah diberikan toleransi untuk tidak dibunuh, karena mereka menyelisih janji, bahkan akan mencelakai Nabi dan para sahabatnya, membinasakan Nabi dan para sahabatnya. Nabi masih berbaik hati, mereka diusir dari Madinah tanpa kehilangan nyawa. Bahkan mereka masih diberikan hak untuk membawa harta mereka. Nah, untuk yang ketiga kalinya ini, Bani Quraidah yang mereka akan berkhianat, bahkan sudah berupaya untuk berkhianat ketika perang Ahzab. Itu mereka berusaha akan memberikan jalan masuk ke kota Madinah, di mana orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrik Ghatafan dan juga orang-orang Yahudi tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah, sehingga mereka ingin ya memberikan jalan lewat kampung mereka agar bisa masuk Madinah. Nah, pengkhianatan ini kemudian apa? Diperangi oleh Nabi SAW, tapi untuk waktunya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu terjadi di tahun ke-4 Hijriah, yang lainnya banyak mengatakan terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Dan setelahnya akan ada ya pensyariatan sholat khauf ya, dan juga dikosornya sholat yang sebelumnya 2 rakaat ya, 2 rakaat, kemudian Allah tambah menjadi 4 rakaat, kemudian dikosor lagi 2 rakaat dalam kondisi safar. Nanti akan dibahas ya, belum kita bahas. Oke, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kemarin terakhir kita bahas adalah pengkhianatan Bani Quraidah itu, yang mana ketika Nabi setelah selesai perang Ahzab, Nabi sudah pulang untuk beres-beres ya. Nabi sudah mau mandi, sudah mau meletakkan pedangnya, tapi kemudian Jibril datang dengan perwujudan manusia
wahai Muhammad, ya, apakah engkau sudah meletakkan sudah meletakkan baju pedangmu? Kemudian emang sudah selesai? Emang belum selesai, kata Nabi SAW, bahasa kita belum. Jibril kemudian mengarahkan ke arah kampungnya Bani Quraidah. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang berkhianat, dan dikabarkan oleh Jibril alaihissalam bahwa urusannya belum selesai. Akhirnya Nabi kemudian mengirim pasukan ke arah Bani Quraidah, di mana ada satu hadis Nabi SAW yang kemarin kita jelaskan. Nabi memberikan wasiat kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang dari kalian melakukan sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Ya, ternyata di tengah jalan secara praktek hadis itu dipahami berbeda oleh sahabat. Kenapa? Karena ternyata di tengah jalan sudah mau habis waktu asar, ya, dan mereka belum sampai kampungnya Bani Quraidah. Antara mereka berpegang dengan letterlek hadis, zahir hadis, yaitu tetap sholat asar ketika nanti disampai di Bani Quraidah walaupun waktu sudah habis, sudah masuk maghrib atau isya misalnya, atau mereka berhenti di tengah jalan kemudian sholat dulu di tengah jalan, sholat asar, karena waktu asar habis ketika terbenamnya matahari. Makanya kemudian para sahabat terpecah menjadi dua pendapat. Yang satu mengambil tekstual hadis, mereka tetap tidak mau sholat kecuali sampai di Bani Quraidah, ya, karena Nabi ngomong seperti itu, melarang jangan sholat kecuali sampai Bani Quraidah. Yang satu berusaha untuk memahami makna yang disampaikan Nabi. Nabi menyampaikan itu dalam rangka untuk agar kalian cepat-cepat sampai Bani Quraidah, agar ketika sampai sana waktu asar masih ada. Juga mereka mengkompromikan dengan dalil-dalil yang lain, karena mereka sudah diajari, ya, tentang waktu sholat subuh dari kapan sampai kapan, zuhur dari kapan sampai kapan, maghrib dari kapan sampai kapan, asar dari kapan sampai kapan, sehingga mereka memahami itu dan tidak memahami secara tekstual hadis yang ada. Nah, dan salah satu fenomena ini nanti kemudian akan ditarik kepada banyak fenomena yang lain, terutama dalam masalah-masalah fikih, ya. Banyak hal-hal yang nanti, ya, ulama berbeda pendapat. Terkadang perbedaannya bukan karena sahih atau tidak sahihnya hadis. Terkadang tentang bukan karena validitas dalilnya valid atau tidak. Terkadang dalilnya valid tapi mereka berbeda dalam memahami, ya. Kemarin sudah saya berikan beberapa contoh. Yang paling mudah ini contohnya, atau masalah sentuh menyentuh perempuan setelah berwudu, ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, atau kalian termasuk diantara pembatal toharoh adalah ketika la mastumun nisa, itu kalian bersentuhan dengan perempuan, di surat Al-Maidah ayat 6. Nah, para ulama berbeda pendapat memahami la mastum, padahal Al-Quran dan Al-Quran jelas valid secara mutawatir sahih, tidak ada yang meragukan itu. Tapi mereka berbeda pendapat memahami la mastum di sini apa. Mazhab Hambali dan yang lainnya memahami la mastum ini adalah bentuk kinayah atau bentuk kiasan dari sebuah aktivitas. Maksudnya adalah berjima, itu berhubungan badan, karena dia bertambah alif, bukan hanya sekedar lamasa pendek, bukan hanya sekedar lamasa yalmasu, tapi lamasa ada alifnya, sehingga ketika ada alifnya seakan-akan maknanya adalah mubalaghah, yaitu menyentuh yang berlebihan, atau bahasa kita menyentuh tapi plus gitu. Nah, kemudian dipahami apa? Maksudnya adalah berhubungan badan. Tapi dalam sebagian mazhab yang lain, terutama dalam mazhab Syafi'i, memahami lamastum ini adalah yang menyentuh biasa, sekedar menyentuh biasa itu membatalkan wudu, ya. Makanya ketika mereka memahami ketika seorang sudah berwudu laki-laki kemudian menyentuh lawan jenis, entah itu istrinya sendiri, maka wudunya batal, karena memahami ayat itu lamastum menjadi lamasa biasa. Dan memang ada kiroah, ya. Kiroah dari kiroah sab'ah yang ada, memang ada yang membacanya pendek, ya, saya agak lupa apakah kiroahnya Hamzah atau Imam siapa, atau Kisai, saya agak lupa. Tapi memang ada kiroah yang membacanya au lamastum pendek. Jadi dalam mazhab Syafi'i mereka berdalil dengan salah satu kiroah dari kiroah yang mu'tabarah. Nah, dari itu kemudian mereka berselisih pendapat. Walaupun saya sendiri lebih condong kepada lamastum itu maknanya adalah bersenggama, sebagaimana penjelasan para sahabat, diantaranya Ibnu Abbas dan yang lainnya.
Tapi maksudnya adalah apa? Memang memungkinkan di situ untuk berbeda pendapat, dan itu nanti akan ada dalam banyak kasus lainnya. Ya, termasuk apa? Masalah berbeda nanti Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Walaupun ya, nah, masalahnya nanti apakah khilafnya itu muktabar atau tidak gitu kan? Khilafnya dalam penentuan itu muktabar atau tidak? Muktabar itu maksudnya khilaf yang ini bisa ditoleransi enggak gitu, bisa diakui enggak? Khilaf dalam metodologi penentuan masuknya bulan Qomariyah ini termasuk khilaf yang muktabar enggak, yang bisa diakui dan bisa ditoleransi enggak gitu. Nanti kan perlu perlu peninjauan lebih lanjut. Tapi kalau kita mau jujur ya, buka-buka buku klasiknya, buku-buku klasik para ulama, mereka bersepakat bahwa masalah penentuan keluar masuknya bulan Hijriyah, Qomariyah itu ijma dengan apa? Ru'yat, dengan ru'yat. Ya. Ijma yang dengan hisab, menyandarkan dengan hisab falaki itu bukan sesuatu yang dahulu dipraktekkan dan dibenarkan. Tapi juga perlu garis bawah juga perlu diketahui ya. Di Indonesia kita sebagian ustaz kadang menjelaskan juga keliru. Apakah pemerintah kita juga pakai ru'yah murni? Murni enggak? Tidak. Pemerintah kita itu sebenarnya juga pakai hisab. Ya. Pemerintah itu enggak pakai ru'yah. Ru'yahnya itu semua sebagai pendukung. Pemerintah kita itu pakainya hisab juga, tapi hisabnya adalah imkanur ru'yah. Berbeda dengan hisabnya sebagian ormas yang lain. Ya, ormas yang lain itu pakai hisabnya imkanul wujud. Ya. Jadi yang ibrohnya adalah wujudul hilal. Jadi yang penting hilal itu berada di atas 0 derajat, di atas ufuk, walaupun tidak bisa terlihat oleh mata, maka sudah masuk ganti bulan. Ya. Jadi mereka ibrohnya atau patokan yang diambil adalah yang penting hilalnya ada, bukan yang penting hilalnya kemungkinan besar bisa dilihat atau enggak. Ya. Tapi kalau pemerintah dia pakai hisab juga, tapi hisabnya adalah imkanur ru'yah, yaitu hisab dengan perhitungan falakiyah tadi, ya, menghitung di mana posisi bulan itu ada di berapa derajat yang dengan mata manusia kemungkinan bisa dilihat. Makanya mereka menerapkan standar minimal 3 derajat atau lebih. Nah, kalau hilalnya itu sudah di atas ufuk 3 derajat atau lebih, itu secara mata manusia bisa dilihat. Tapi kalau di bawah itu mustahil untuk bisa dilihat. Ya. Jadi walaupun endingnya pemerintah misalnya pakai hisab juga, tapi hisabnya mereka lebih dekat kepada poin inti bahwa Nabi menyuruh untuk apa? Mengaitkan keluar masuknya bulan Ramadan atau Qomariyah yang lain dengan apa? Dengan ru'yah. Ya. Tapi mereka setuju pakai hisab. Bahasanya itu apa? Bahasanya ru'yatnya itu sebenarnya untuk ngomong saja. Nah, itu komentar yang saya dapat dari Ustadz Ibnu Sutopo Yuwono. Beliau kan S2-nya kan di jurusan ilmu falak. Jadi beliau dulu kuliah di Ustadz Ibnu Sutopo, tahu ya? Yang pengajar di Hamalatul Quran Harun Syafi'i Putri. Itu beliau dulu S2-nya di ilmu falak di UIN Wali Songo Semarang, dan beliau setelah lulus sering banyak diundang untuk sidang isbat beberapa kali di Jakarta. Ya memang pemerintah itu tidak pakai sejauh tidak pakai ru'yat secara murni, mereka pakai hisab juga. Cuman hisabnya tadi imkanur ru'yah, dan itu dinaikkan sekarang derajatnya. Kalau di standar sebelumnya kalau tidak keliru mereka menerapkan 2 derajat lebih. Sekarang ditambah 3 derajat lebih. Kalau sudah 3 derajat atau lebih, maka hilal itu kemungkinan besar bisa terlihat. Jadi walaupun misalnya di suatu kasus ketutupan dengan mendung, kalau memang sudah 3 derajat lebih, tetap ditetapkan bahwa itu sudah masuk gitu, sudah masuk. Oke. Intinya begitulah ya, susah kalau kita sudah masuk di praktek di lapangan, mau dijelaskan ke ini agak susah, nanti justru berujung konflik. Itu kalau membahas detail ya ketika pas momen-momen di luar ini ya. Kalau sekarang kita cuma bisanya memberikan nasihat, yaitu terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Karena ya, ormas yang satu Eidnya lebih duluan ya, sedangkan penetapan pemerintah itu Eidnya belakangan, maka saran saya bagi yang mungkin jadi pengurus masjid atau siapapun itu yang bisa memberikan masukan kepada pengurus masjid yang menyembelihnya di
tanggal hari apa berarti? Tanggal 9 Juli ya. Hendaknya diundur di tanggal 10 yaitu di hari Ahad aja. Karena kalau di tanggal 9 Juli yaitu di hari Sabtunya mereka nyembelih, maka menurut pandangan versi penetapan pemerintah maka bisa ditakutkan kurbannya tidak sah. Karena seakan-akan apa? Mereka menyembelih sebelum datang waktunya. Tapi kalau mereka menyembelih di hari Ahadnya di tanggal 10, walaupun mereka menganggap itu bukan hari raya, tapi kan masuk hari tasyrik. Dan hari tasyrik adalah hari yang menurut mereka ya, versi mereka. Hari tasyrik yang sah seorang menyembelih hewan kurban. Dan kalau dia sembelih di hari Ahad, maka semua sepakat sembelihannya sah sebagai kurban. Nah, di situ juga para pengurus juga harus lebih legowo dan menerima masukan, walaupun mereka tetap kekeh dengan penetapan yang lebih awal ya monggo gitu kan. Tapi untuk mengantisipasi ketenangan dan juga rasa ininya jamaah, karena mereka bisa jadi yang ikut urunan ternyata sakjane aku pengen melu kurban sesuai dengan penetapan pemerintah, tapi kok wis kebacut urunan sapi kan ra mungkin diketok sepertujuh gitu kan. Tidak mungkin, justru malah beberapa konflik misalnya. Dan beberapa kasus memang saya dapati beberapa teman gitu, akhirnya ada yang diusir, udah besok lagi nggak usah kurban di sini gitu, ada yang gitu. Maka diundur aja 1 hari setelahnya, insya Allah semua sepakat itu sah. Jadi khilafnya banyak nanti dalam masalah itu ya. Seperti karena tadi terkadang ya tidak ada dalil secara spesifik ya, terkadang tidak ada dalil secara spesifik dalam suatu kasus gitu. Seperti nanti puasa Arafah. Nah, saya mau tanya, puasa Arafah itu apakah gara-gara haji wukuf di Arafah ataukah gara-gara tanggal 9 Dzulhijjah? Puasa Arafah itu apakah puasanya itu gara-gara jamaah haji wukuf di Arafah ataukah gara-gara kita berada di 9 Dzulhijjah? Berarti belum Arafah dong. Apa kalau di tanggal 9 berarti sudah bukan Arafah lagi namanya. Dulu Nabi SAW mengatakan puasa Arafah itu karena jamaah haji wukuf di padang Arafah pada saat itu 9 Dzulhijjah versi mereka. Kalau kita berarti ketika puasa Arafah kita di hari Sabtu, mereka sudah hari raya, sudah tanggal 10. Mereka sudah nyembelih, yang haji tamattu, haji qiran sudah nyembelih hadyu, sudah tahallul ya. Nah, gimana itu? Memang berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat, termasuk Syekh Utsaimin dan yang lainnya, Syekh Dr. Ahmad bin Shadiq An-Najjar termasuk yang lebih menguatkan bahwa masalah Dzulhijjah itu dikembalikan kepada negeri di mana di situ diselenggarakan ibadah haji. Gitu. Negeri di mana di situ diselenggarakan ibadah haji. Jadi kita ngikut sana gitu. Menurut lagi-lagi ijtihadi, karena sifatnya ijtihadi, tidak ada dalil secara spesifik secara khusus yang menjelaskan hal itu. Karena fenomena zaman sekarang beda di zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu kaum muslimin itu masih terfokus, belum tersebar secara geografi. Masih lingkupnya Madinah dan sekitar itu, sehingga persebaran informasi itu masih bisa sampai dalam sehari lah gitu. Nah, kalau misalnya itu yang sebagai patokan bahwa puasa Arafah itu sesuai dengan negeri tempat itu sedang dilaksanakan ibadah haji. Ya, untuk praktek sekarang mungkin informasi itu bisa tersebar dengan cepat melalui media sosial, melalui teknologi yang maju seperti sekarang. Misalnya Saudi lebih cepat ya. Saudi lebih cepat. Dia ini sudah masuk tanggal 2 Dzulhijjah sekarang. Ya, mereka hari Sabtu juga Idnya. Nah, untuk sekarang di mana teknologi sudah maju, mungkin bisa aja penentuan isbat di sana langsung informasinya tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga negeri semuanya bisa ikut di sana. Bagi yang menerapkan teori tauhidul matla', yaitu pembersatuan matla', yaitu tempat terbitnya bulan, yaitu sebagai patokan keluar masuknya bulan komariah, dijadikan satu. Jadi kalau satu sudah kelihatan maka semua ikut semua. Tapi apakah masalahnya tauhidul matla' atau ikhtilaful matali', yaitu perbedaan tempat terbitnya bulan? Nah, saya kembali ke tadi, kalau kita zaman sekarang di mana media sosial banyak, alat komunikasi banyak, sehingga di sana yang jaraknya ribuan kilometer ada informasi bisa sampai langsung ke kita, hanya butuh beberapa detik saja, tidak ada masalah. Sekarang pertanyaannya, kalau pakai kaidah itu, yaitu
suatu negeri digunakan untuk haji itu sudah masuk Dzulhijjah, diterapkan untuk semua negeri. Sekarang kita tarik ke 1000 tahun yang lalu misalnya, tahun 300-400 misalnya, di mana di Mekah misalnya sudah masuk 1 Dzulhijjah. Nah, kaum muslimin yang di Andalus gimana? Spanyol dan Portugal menyampaikan informasinya, weh saiki neng Mekah wis tanggal 1 Dzulhijjah. Kira-kira menyampaikannya sampai Andalus pakai apa? Pakai manusia, naik kuda paling cepat telung sasi lah ditekan gitu kan. Gimana? Atau pakai korin? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Berarti kalau ada bantahan dari sudut itu, maka akhirnya ujung-ujungnya apa? Berarti setiap negeri itu punya patokan sendiri dalam melihat keluar masuknya hilal. Karena kalau tadi patokannya adalah menentukan keluar masuknya hilal itu sesuai dengan negeri di itu tempat terjadinya haji, ya nanti yang bermasalah orang yang di Andalus, orang yang di Maroko zaman dulu, orang yang di Baghdad misalnya, mereka kalau mau puasa Arafah gimana? Berarti kembali bahwa puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana orang Saudi sendiri, mereka melakukan wukuf di Arafah dan terjadi puasa Arafah kan gara-gara karena di Saudi sudah 9 Dzulhijjah. Ya, ini satu pandangan ya, jenengan bisa berbeda dengan saya ya. Maksudnya kalau ada ustadz yang mungkin jenengan ikuti, ya monggo, ada argumentasi yang jenengan bisa lebih mantap dan lebih tentram, ya itu haknya. Karena memang tidak ada dalil spesifik dalam masalah ini. Karena kasus ini hanya terungkap di masa sekarang ketika kaum muslimin sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bingung lagi kalau nanti kaum muslimin yang tinggal di apa? Di kutub utara dan kutub selatan. Itu piye ini? Terbit tenggelamnya matahari, terbit tenggelamnya bulan tuh tidak ada ukurannya loh. Bahkan kemarin pas Ramadan itu saya dapat video dari teman ya, video seorang orang Mesir aslinya tapi dia tinggal di kutub utara. Ya, di dekat dengan kutub utara di negeri Islandia. Negaranya Eidur Gudjohnsen, tahu enggak? Strikernya Chelsea dulu. Nah, dia tinggal di situ. Jadi apa? Di sana itu matahari itu enggak tenggelam. Jadi posone itu seakan-akan 23 jam gitu. Jadi dia itu ngeliput kondisi ketika dia habis pulang sholat tarawih. Tapi meloh-meloh mataharinya itu ada di ujung sana. Ini kita habis sholat tarawih gitu. Dia bilang gitu. Tapi videonya udah hilang, udah kehapus. Jadi makanya itu kemudian beliau mengutipkan satu ayat di salah satu surat potongan surah Al-Kahfi bahwa di situ ada ayat yang menjelaskan bahwa di itu ada matahari di suatu tempat itu tidak tenggelam. Nah, mungkin wallahu alam di tempat itu mungkin. Ya, intinya banyak hal-hal yang dulu zaman Nabi tidak ada, ketika masa kontemporer sekarang baru muncul kasus itu dan nanti tidak ada dalil spesifik, maka sifatnya istihadi. Ya, ulama berusaha untuk mendekatkan dalil mana yang paling cocok ya, dan orang yang beristihad dalam hal itu, maka kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia keliru dapat 1 pahala. Nabi SAW mengatakan idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang alim hakim, maksudnya seorang alim ahli ilmu beristihad ya, dan dia benar istihadnya, maka di sisi Allah dia dapat 2 pahala. Pahala beristihadnya dan pahala karena kebenaran istihadnya. Wa idza akhta'a, kalau dia sampai keliru, maka dia hanya dapat 1 pahala saja, yaitu sudah berusaha. Ya. Dan istihad itu definisinya adalah badlul wus'i li idraki hukmin syar'i. Itu mengerahkan segala upaya dan kekuatan untuk mengetahui hukum syar'i dalam suatu permasalahan itu seperti apa. Dan para ulama menjelaskan, istihad itu hanya berlaku untuk perkara yang zonni, bukan perkara yang qat'i. Perkara yang sudah fundamental, yang jelas mula-mula itu nggak boleh istihad. Istihad tentang apa? Tuhan itu, Allah itu jumlahnya berapa? Itu nggak bisa, karena sudah qat'i bahwa Allah itu esa, maka tidak bisa diistihadkan. Ya. Istihad dalam masalah penentuan harta waris itu berapa? Tidak bisa, karena sudah qat'i, Allah menjelaskan bilangannya. Ya, tentang masalah waris, suami dapat berapa kalau istrinya meninggal, kalau punya anak dapat berapa.
ya saudari seibu, kalau saudaranya meninggal dapat berapa, itu hal-hal yang qat'i, tidak bisa diijtihadkan. Jadi ijtihad itu yang berlaku barang pada perkara-perkara yang dhanni. Ya, ini ternyata malah ngomongin banyak hal. Kita kembali ke masalah sirah ya. Ya. Fi dzatir riqa. Kemarin sampai itu ya. Di perang Zatur Riqa. Perang Zatur Riqa, ghazwatu Dzatir Riqa, itu perang Zatur Riqa. Merawan Bani Quraidah, terjadi perang namanya Zatur Riqa. Riqa itu artinya tambalan, tembelan. Nih. Halaman 112 Mas Aryo kalau mau buka. Wa fi dzatir riqa. Jadi perang Zatur Riqa adalah ghazwatu Dzatir Riqa waqa'a fiha khulfun aidan. Perang Zatur Riqa juga terjadi khilaf di antara para ulama tentang terjadinya kapan. Apakah tahun ke-4 Hijriah atau tahun ke-5 Hijriah? Qila innaha kanat fi sanatir rabi'ah wa qila fi sanatil khamisah wa qila sabi'ah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan tahun ke-7, ada yang mengatakan tahun ke-4, tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun ke-7. Sebabnya binisbati li ghazwati Dzatir Riqa mawdi'uha fi ardi Ghatafan. Jadi tempatnya terjadi di daerah Ghatafan, itu kabilah Ghatafan min jihati Najdin. Jadi arah Najd ya, arah Najd yaitu dari kota Madinah ke arah timur. Najd itu sekarang adalah wilayah daerah Riyadh, ibu kota Saudi. Syarqil Madinah tab'udu 'anil Madinah 115 km, kurang lebih 115 kilo ke arah timur Madinah. Sekarang ya, daerahnya bernama Qaryatun Nukhail fi muhafadhatil Hannakiyah. Jadi nama desanya, perkampungannya, dusunnya namanya An-Nukhail ya, di provinsi atau mungkin kabupaten Al-Hannakiyah. Pokoknya sekitaran Saudi bagian tengah ya, dekat dengan Qasim, dekat dengan Riyadh, arah timur dari kota Madinah. Sebab peperangan ini, sababu hadhil ghazwah annahu qad tajamma'a Banu Muharib wa Banu Sa'labah min qabail Ghatafan An-Najdiyah wa ihtashadu li ghazwil Madinah. Jadi sebab kenapa peperangan ini ada adalah berkumpulnya kongko-kongkonya Banu Muharib, yaitu anak keturunan Muharib, dan Banu Sa'labah, anak keturunan Sa'labah, yang dua marga ini, marga Banu Muharib dan Banu Sa'labah ini adalah bagian dari kabilah atau suku Ghatafan, yang mereka melakukan perkumpulan ya, untuk menyusun strategi nyerang Madinah. Nah, Nabi SAW kenapa bisa tahu? Nah, ini pentingnya ya, di zaman Nabi SAW juga ada namanya jasus ya, ada namanya mata-mata. Jadi kaum muslimin juga punya mata-mata, juga punya pengumpul informasi. Jadi ketika ada rencana-rencana dari pihak musuh ya, maka para telik sandi ini mengumpulkan data, disampaikan kepada Nabi SAW untuk mengantisipasi adanya serangan tiba-tiba. Nah, ini penting juga untuk kaum muslimin, juga harus punya orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang selalu memantau situasi, bagaimana sih sekarang kondisi dakwah itu seperti apa ya, Islam itu sekarang diserang dari sudut mana saja ya, ya sekarang Islam itu seperti apa. Sekarang banyak ya kampanye-kampanye, narasi-narasi yang berupaya untuk mendesakralisasi agama. Itu seakan-akan menjadikan agama itu sekarang bukan sesuatu yang sakral. Kampanye itu banyak ya, banyak dari banyak arah, dan seakan-akan itu terstruktur ya. Buktinya apa? Fenomena sekarang banyak sekali ya, yang viral belakangan ini ya, ada satu bar atau satu kafe yang menjual minuman keras, yang kemudian memberikan promosi, siapa yang namanya Muhammad sama Maryam masuk sini free ciu. Nah, iya, yang namanya Muhammad sama namanya Maryam masuk sini free topi miring, bahasanya gitu. Akhirnya apa kan? Viral kan? Karena jelas dia mempertentangkan dua hal yang saling berlawanan. Mereka paham betul bahwa kita berada di negeri di mana mayoritas kaum muslimin yang mereka adalah anti miras, dan tokoh yang paling ya, dihormati dan dimuliakan oleh kaum muslimin adalah Rasul Muhammad SAW. Jadi bagian dari promosi mereka dibuat viral, karena sekarang viral zaman sekarang itu kan banyak tidak memperhatikan apakah dalam masalah positif atau negatif ya. Yang sekarang itu yang penting kan viral, entah sebabnya negatif itu tidak ada masalah, yang penting followersnya banyak, viewernya banyak ya, maka mereka dapat gelontoran dana di situ.
Makanya sekarang tidak heran ada orang-orang yang sengaja muncul, ya, sengaja muncul untuk ditampakkan di media sosial, di media layar kaca, mengaku saya dulu pernah dihamili oleh artis itu. Gimana? Sering kayak gitu. Saya dulu pernah dihamili oleh artis itu. Kenapa? Agar viral. Kalau viral, dia nanti akan di-endorse macam-macam. Walaupun basic viralnya, sebab viralnya gara-gara hal yang negatif. Karena sekarang banyak orang yang sudah tidak memperdulikan lagi. Yang penting famous saja. Yang penting dia terkenal aja. Entah asalnya dia dari sesuatu yang menghinakan atau yang memuliakan. Mencuek. Ini kan kemudian bermakna. Ini kan upaya-upaya untuk mencela agama, ya. Mencela agama zaman sekarang itu dianggap sesuatu yang wah, sesuatu yang oke, sesuatu yang clever, ya, sesuatu yang cerdas, pintar, kritis, ya. Jadi buat seperti itu. Gitu. Jadi harus ada, ya. Sebagaimana Nabi SAW dulu punya mata-mata, telik sandi untuk melihat informasi-informasi, mengumpulkan informasi gimana ada orang-orang yang akan menyerang kaum muslimin. Nah, sekarang tadi, karena penyerangan pada kaum muslimin sekarang tidak harus fisik, ya, penyerangan secara pemikiran, penyerangan secara pemikiran, dan juga moral dan seterusnya. Banyak sekali yang sekarang kalau kita lihat anak-anak muda sekarang itu seakan-akan sudah cuek dan tidak peduli dengan agama. Bahkan miris sekali, ya, beberapa kasus di Ramadan kemarin, bahkan di masjid saya sendiri, juga beberapa masjid tetangga, itu ketika ada buka puasa untuk bapak ibu, itu kan kegiatan di masjid, itu ada anak-anak mudanya itu yang ikut bantu, bawain minum, bawain makanan untuk buka puasa. Tapi ternyata ketika ditanya, mereka rata-rata tidak puasa, si anak-anak muda tadi tidak puasa. Dan itu banyak, tidak hanya di satu masjid, banyak masjid yang lain yang seperti itu. Jadi bahaya sekali zaman sekarang itu muncul acara-acara stand up komedi dan semisalnya yang kemudian menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Munculnya sekarang kebebasan, setiap orang punya channel YouTube sendiri, sehingga kemudian dia mengangkat tema-tema yang sebelumnya ambigu, dia angkat tuh. Ya, ada seorang yang mengaku kiai Habib, kemudian sering mengundang tokoh-tokoh non muslim untuk diajak sharing bareng, ya. Jadi kemarin ada Hari Santri Nasional, kemudian dia buat acara, ya, buat acara pembahasan santri menurut Islam, santri menurut Kristen, gitu. Jadi santri Islam itu gimana, santri Kristen itu gimana, kegiatannya apa aja, seakan-akan dianggap itu. Nah, ini kan dilakukan secara masif, sehingga lama-lama nanti masyarakat akan terbiasa dengan itu. Sehingga tujuannya apa? Sehingga orang-orang akhirnya tidak punya sensitivitas terhadap kebatilan, ya. Jadi kemudian mengangkat suatu tema seakan-akan dianggap itu sebagai toleransi, tapi kebablasan. Dan itu kalau dilakukan secara masif terus menerus, itu orang-orang lama-lama akan biasa dan menganggap kalau akhirnya kita mengatakan itu keliru, ya, itu menurut perspektif Islam sesuatu yang syirik misalnya, orang-orang kemudian akan marah. Wah, kamu pasti dengan ini akan memecah belah. Ini mulai ada seperti ini. Kita juga harus paham. Kita harus punya sikap di situ. Kembali ke sini, Bapak sekalian. Maka Nabi kemudian keluar ke arah Ghatafan tadi, ya, bersama 400 orang. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 400 minal muhajirin wal ansar. Ada 400 muhajirin dan ansar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqiyahum 'inda hadhihi al-mantiqah fataqarraba al-jayshan. Kemudian bertemu di daerah tadi, ya, di daerah arah Najd tadi. Kemudian mereka saling berhadapan. Wa makasal muslimuna fi makanihim lam yabda'ul qital hatta yabda'al musyrikun. Dan kaum muslimin, ya, menetap di situ, sudah berhadapan-hadapan. Bahasa kita, kemahnya kaum muslimin sudah di situ ada, di ujung sana juga kemahnya orang-orang musyrik sudah ada. Tapi Nabi tidak memulai untuk menyerang sampai mereka memulai dulu, ya. Ini juga Ini juga dalil, menjadi dalil bahwa Islam bukan yang pertama kali mengandalkan fisik, ya. Islam bukan pertama kali memakai pedang dalam berdakwah. Karena Nabi tidak langsung nyerang, nunggu dulu mereka nyerang baru tanggapi, gitu. Maka image-image negatif dari sebagian orang yang katanya Islam itu tersebar dengan pedang, ini keliru. Ada banyak sejarah, ya, menangkis hal itu atau membantah hal itu. Buktinya ini sebelumnya duluan adalah mereka yang kumpul-kumpul
rencana mau nyerang Madinah. Nah, sebelum itu terjadi, maka kaum muslimin membuat tindakan preventif, ya, pencegahan. Tapi mereka tidak menyerang dulu, mereka nunggu, mereka mau nyerang baru ditanggapi. Jadi Nabi tidak memulai peperangan. Wal musyrikuna khafu an yasta'sinahum an-nabi wa ashabahu. Wal musyrikuna khafu an yasta'sinahum an-nabi wa ashabuhu falam yabda'u al-qital. Tapi akhirnya mereka yang keder duluan, takut terlebih dahulu, lagi-lagi karena keistimewaan yang Allah berikan. Sebagaimana kita telah sebutkan sebelumnya, bahwa Nabi SAW diberikan 5 hal yang istimewa, di mana tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu nusirtu birru'bi masirata syahrin. Itu Nabi SAW diberikan pertolongan apa? Dilemparkannya rasa takut dalam hati musuh sebelum berperang. Mereka sudah keder dulu, sudah ketakutan dahulu, akhirnya apa? Mengundurkan diri, nggak jadi perang. Wa dhalla kullu fariqin yantaziru an yabda al-fariq al-akhar. Makanya keduanya akhirnya saling menunggu siapa yang mau mulai nyerang duluan. Summa innal musyrikin raja'u wa raja'an nabi wa lam taqa harbun. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik pulang ke kampung halamannya, tidak jadi perang. Nabi pun juga ikut pulang dan tidak terjadi peperangan. Wa summiyat hadhil ghazwah bi dzatir riqa. Perang ini dinamakan dzatur riqa, yaitu perang yang punya penambalan atau tambal-tambalan. Kenapa? Li'annal muslimin tashaqqaqat khifafuhum fi sayri fi tilkal mantiqah. Karena kaum muslimin pada saat itu ketika safar, melakukan perjalanan ke daerah tempat perang tadi, sampai ya sepatu-sepatu mereka rusak, bolong-bolong, jebol-jebol. Faja'alu yuqatti'una ma ma'ahum minal aswaq. Akhirnya mereka punya kain, punya baju, dipotongi kainnya untuk nembel, untuk gubet, ya, untuk nali sepatu mereka. Kenapa? Karena memang secara geografis daerahnya itu banyak bebatuan, ya, banyak bebatuan, sehingga mereka ketika berjalan sampai sepatu mereka, sandal mereka kalah, ya, sampai rusak sehingga melukai kaki-kaki mereka. Abu Musa al-Asy'ari ja'a an Abi Musa al-Asy'ari annahu kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati dzati riqa. Disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari bahwa beliau ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatur Riqah. Wa kanu sittah nafar ya'takibuna ba'iran. Diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwa dahulu ya mereka itu kurang kendaraan. Dari 400 muhajirin dan ansar itu kendaraannya sangat minim. Satu kendaraan onta itu digunakan untuk ijol-ijolan, untuk tukar-tukaran 6 orang. Ya, yatanawabuna rukub alaihi. Jadi tuker-tukeran. 6 orang itu nanti mungkin 2 orang numpak dulu, yang 4 jalan. Kemudian mungkin 20 menit ganti, yang 2 numpak kemudian turun, ganti 2 naik lagi. Kemudian dihitung lagi mungkin sekitar 20 menit. Yang diturun kemudian yang lain naik lagi. Muter seperti itu, ya, untuk menghemat tenaga. Tapi karena memang kendaraannya terbatas, sehingga tidak setiap orang punya kendaraan sendiri. Ya, kita lihat betapa usaha mereka, perjuangan mereka, ya belum ada apa-apanya. Dan mungkin teman-teman kampus jalanan sudah berusaha untuk meniru itu, ya kan? Makanya diadakan kegiatan rutin volcano ngaji, ben ngrasake melakukan perjalanan jauh gitu kan. Munggah gunung rasane piye, lewati lembah, ya, Ninja Hattori. Agar sedikit ada gambaran, ya. Walaupun mungkin secara geografi berbeda, ya. Di sini tanahnya lembab, sering hujan, pokoknya seger lah gitu. Kalau di sana kan ngentang-ngentang panas, ya, kehabisan air ya megap-megap, ada air. Tapi belum ada, tapi paling tidak ada usaha untuk bisa menghadirkan menghadirkan suasana itu. Wah. Jadi ketika pas volcano itu sambil bayangke, dulu Nabi SAW kalau perang itu berkilo-kilo melakukan perjalanan ratusan kilo, ya, bukan cuman sedikit. Nah, bisa kalau bisa volcano ngaji itu dari sini jalan, gitu kan, atau ngepit, gitu. Itu lebih ekstrim lagi, membekas sekali itu nanti. Mulai sikile do kaya tukang becak. Masya Allah. Fa nakibat kodamaya. Abu Musa al-Asy'ari cerita, maka akhirnya kaki kami jadi luka-luka. Wasaqatat al-fari, sampai kuku-kukunya juga ada copot atau ya terluka. Wa kunna nalufu ala arjulina al-khiraq. Kami membungkus kaki-kaki kami dengan potongan-potongan kain. Fasummiyat ghazwat dzatir riqa. Maka perang ini dinamakan perang yang punya banyak tambalan. Itu maksudnya tadi, ya, karena kaki-kaki mereka bermasalah karena medan yang begitu keras. Berkata Abu Burdah, fahaddatsa Abu Musa bihadzal hadits tsumma kariha dzalik.
Abu Musa al-Asy'ari pernah menceritakan kisah ini, tapi akhirnya kemudian beliau tidak maulah menceritakan itu. Kenapa? Ka'annahu kariha an yakuna amalan salihan amilahu ma'an nabi fa'afsyah. Jadi Abu Burdah bercerita, dulu Abu Musa pernah cerita, Abu Burdah, temannya Abu Musa cerita. Dulu Abu Musa sering atau pernah cerita tentang perang Dzatur Riqa, tapi akhirnya kemudian beliau nggak mau cerita lagi. Kenapa? Karena beliau anggap itu adalah amal soleh karena berperang bersama Nabi SAW. Dan kalau beliau ceritakan sebar-sebar, beliau tidak mau. Maksudnya adalah ini juga pelajaran bagi kita bahwa amal soleh sesuatu yang baik ya tidak perlu ya untuk sering-sering diceritakan kecuali memang ada maslahat ya. Tapi kalau sering-sering ditakutkan dia itu kemudian tersemati riya, akhirnya kemudian gara-gara itu menggugurkan amalan soleh yang pernah dikerjakan dahulu. Nah itu sahabat dulu seperti itu ya, sangat menjaga suasana hati, karena hati itu kan namanya manusia itu suka untuk dipuji. Ya, secara tabiat manusia itu suka untuk dieluk-elukan, ya, suka untuk dipuji. Ya, takutnya gara-gara kecondongan itu, jadi kemudian prosesi dulu pernah berjihad bersama Nabi, jadi kebanggaan, ditakutkan malah menggugurkan pahala yang pernah ada. Kemudian wa'urima kaifa salatul khawfi ay syuri'at salatul khawfi fi ghazwati dzatir riqa. Kemudian penulis mengatakan di kondisi itu diajarkan salat khauf, yaitu disyariatkan salat khauf pada perang Dzatur Riqa. Fa'allama an-nabi ashabahu salatul khauf fi hadhil ghazwah. Jadi Nabi SAW mengajarkan salat khauf pada perang ini, yaitu perang Dzatur Riqa. Wa hadha huwal qaulul masyhur fi siyari alladhi rawahu Ibnu Ishaq. Jadi ini yang paling tenar ya, yang sering diceritakan oleh para ahli sejarah, di antaranya oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya. Anna masyru'iyyat salatil khauf kanat fi ghazwati Dzatir Riqa, bahwa pensyariatan salat khauf itu terjadi pada perang Dzatur Riqa. Wa ra'yul akhar, ada pendapat yang lain dari ahli sejarah, anna salatal khaufi kanat fi ghazwati Usfan, bahwa salat khauf itu diajarkan oleh Nabi ketika perang Usfan, allati kanat ba'da ghazwatil Khandaq, yang terjadi setelah perang Khandaq ya. Ini sebenarnya Dzatur Riqa ini juga setelah perang Khandaq, tapi maksudnya yang perang Usfan yang sebelumnya ya, lebih dulu mungkin, atau apa namanya, tidak tahu, di sini tidak disebutkan secara detail ya, apakah Usfan itu setelah Dzatur Riqa ataukah Usfan itu setelah atau sebelum Dzatur Riqa. Yang keduanya sama-sama setelah perang Khandaq ya. Intinya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia setelah di kondisi perang Dzatur Riqa, ada yang mengatakan dia perang ketika di perang Usfan. Iya. Jadi sholat khauf ini juga yang menjadi sandaran dalil oleh para ulama bahwa bahwa sholat jamaah itu wajib. Ya, sholat jamaah itu wajib. Kenapa? Karena dalam kondisi perang saja nyawa seseorang terancam, mereka tetap dituntut untuk sholat jamaah. Apalagi dalam kondisi aman. Gitu. Jadi dalam kondisi terancam nyawanya saja, Allah SWT dan juga Nabi-Nya memerintahkan para sahabat untuk sholatnya berjamaah. Apalagi dalam kondisi aman, tentram, damai, berarti lebih wajib lagi. Ini menjadi salah satu penguat ya, argumentasi bagi para ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Karena ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat jamaah itu fardu kifayah, ada yang mengatakan bahkan sunnah muakkadah ya. Dan mereka punya landasan dalil sendiri-sendiri ya. Tapi yang wallahu a'lam bishawab, yang lebih dekat adalah bahwa sholat jamaah itu fardu ain, maksudnya bagi lelaki ya, bagi lelaki. Adapun perempuan maka tidak ada kewajiban bagi mereka ya. Bahwa sholat yang untuk perempuan di rumah lebih baik ya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan ya kan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan di mana 7 golongan ini kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan lagi kecuali dari Allah. Di antaranya imamun adil, imam yang adil. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Ini juga yang menjadi penjelasan para ulama, karena Nabi memakai lafaz rajul, lelaki yang senantiasa terkait dengan masjid ya.
Ini menunjukkan bahwa itu khusus untuk laki-laki ke masjid itu. Ya. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh ke masjid, mereka boleh untuk berjamaah, tapi yang terkait dengan kewajiban maka itu untuk laki-laki. Nah, sholatul khauf itu gimana? Udah ada yang tahu belum? Dulu pernah praktek ya? Kayaknya dulu pas Sirah Nabawiyah yang dulu. Masih ingat enggak? Mau praktek enggak? Biar tahu. Bukan. Sholatul khauf, sholat karena perang. Ingat Mas ya? Ya? Iya. Masih ingat enggak? Ya? Tahu dari itu. Berarti antum sudah bisa. Perlu dipraktekkan enggak biar tahu. Barangkali perang enggak tahu. Ya, mau praktekkan coba, bentar dipraktekkan. 5 orang aja. 5 orang aja. Monggo. Ah, ini yang biasanya perang nih. Ya. Ya, ada 2 kondisi ya. Kondisi pertama ketika musuh ya, ketika musuh di satu lagi. Ya, boleh. Satu lagi. Oh, saya jenggotnya tuh sangar-sangar. Oke, jadi ada 2 kondisi. Biasanya pertama kondisi adalah ketika musuh itu di arah kiblat. Kondisi musuh di arah kiblat. Yang kedua adalah ketika musuh tidak di arah kiblat. Nah, ini kondisi pertama adalah ketika musuh tidak di arah kiblat. Nah, monggo. Nah, berarti dibagi 2. Jadi yang sholat 2 dulu. Ya, jadi makmumnya Pak Agus 2 dulu. Silakan 2 dulu. Nah, 2 dulu. Nah, yang 2 Mas Abu Bakar sama Mas Ismail misalnya ini musuhnya bukan di arah kiblatnya. Musuhnya misalnya di sana, teng wetan. Nah, Mas Ismail sama Mas Abu Bakar itu ibaratnya gue bedil mau apa ngawasi yang ada di sana. Ngawasi yang di sana. Nah, gitu. Nah, ini yang kondisi pertama yaitu musuh tidak di arah kiblat. Ya, jadi imam sama separuh makmum ya sholat, kemudian separuh sisanya dia mengawasi ke arah musuh. Bagaimana ada gerak-gerik musuh di sana. Nah, jadi untuk sholat khauf kan dia biasanya safar juga, maka sholatnya dikosor jadi 2 rakaat. Nah, monggo. Jadi sholat dulu, monggo. Ibaratnya sholat, monggo. Allahu Akbar. Ya, kemudian enggak usah. Rukuk. Cepat aja. Rukuk misalnya. Kemudian lagi bangkit dari rukuk, cepat aja. Terus sujud. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Ya. Lagi. Allahu Akbar. Ini. Bangkit. Allahu Akbar. Ketika bangkit. Nah, ketika bangkit maka kemudian Pak Agus diem. Makmum ini 2 ini menyelesaikan sholat sendiri, berniat untuk sholat sendiri. Menyelesaikan kan 2 rakaat kan dikosor. Jadi antum menyelesaikan tambah 1 rakaat sendiri. Iya, antum diem. Jenengan cuma dapat 1 rakaat. Nah, itu dia makmumnya menyelesaikan sendiri. Salam. Nah, udah, kalau udah salam maka antum ganti yang jaga. Makmumnya ganti yang jaga, ngabari, "Bro, aku wis rampung" gitu. Nah, kemudian takbir. Nah, ini takbir. Biar tahu imamnya. Imamnya kemudian memulai rakaat kedua. Gitu kan? Guys, gitu. Berarti gitu. Itu jaga itu malah melu delok-delok salat. Imam kan duduk, jenengan untuk imam sudah rakaat terakhir. Makmumnya tidak ikut rakaat terakhir, bangkit ke rakaat kedua. Iya, makmumnya bangkit ke rakaat kedua. Iya. Kemudian nanti salamnya bareng.
Enggak. Jadi nanti modelnya makmumnya adalah takbirnya agak kenceng sehingga imamnya tahu bahwa jangan salam sendiri, salamnya bareng imam. Salamnya bareng imam. Nah, kalau dia sekiranya sudah duduk akhir, ya kan, Allah Akbar duduk akhir kan, nah, berarti antum mulai baca itu, makmumnya ikut salam dengan imam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kondisi pertama ya, ketika musuhnya adalah tidak di arah kiblat. Nah, sekarang kalau musuhnya di arah kiblat, Oke. Nah, lagi itu udah. Nah, ini kalau musuhnya di arah kiblat, maka langsung dua-duanya ikut sholat. Jadi dua shaf, bukan satu shaf, dua shaf, bener. Ah, monggo, biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sebentar. Ketika sami Allahu liman hamidah, ya kan? Kan mau rukuk nih, mau sujud nih. Nah, yang sujud hanya imam dengan shaf pertama. Sujud. Yang belakang tidak ikut sujud. Berdiri melihat kondisi depan. Jadi pelorok-pelorok boleh. Allahu Akbar. Tangannya boleh. Allah. Iya, bawa bedil dong, boleh. Allahu Akbar. Nah, ketika gitu, yang dua belakang baru sujud. Berarti ini imam nunggu yang belakang. Iya, makanya dia agak kenceng takbirnya biar kedengeran. Allahu Akbar. Orang gue duduk antara dua sujud bareng loh. Iya. Ya udah pura-puranya gitu. Nah, udah berdiri, ganti. Yang belakang maju, yang depan mundur. Nah, gitu. Nah, lagi. Kan baca toh, rakaat kedua kan baca alhamdulillahirabbil misalnya. Kemudian surat, kemudian ruku. Allahu Akbar. Ruku semua. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika sujud lagi, yang shaf pertama aja yang ikut sujud. Nah, itu jaga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ketika duduk akhir nunggu imam dan makmum di shaf pertama nunggu, nah itu baru jenengan sujud. Ini jadi kondisi perang berbeda dengan kondisi sholat biasa. Kalau sholat biasa kita disunahkan kan melihat ke arah sujud. Kalau jenengan boleh, kalau pelorok gitu lihat boleh. Nah, kalau sudah sekiranya di belakang udah rampung duduk akhir, baru salamnya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas gini terus ada bom gitu. Ya udah, mati syahid, udah. Mati syahid. Ya? Ya dibagi dua intinya. Misalnya softnya ada 6, berarti kan 3, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan? Nggak apa Pak, dapat bidadari banyak Pak ya. Berarti untuk mengetahui Iya, dia takbirnya agak kenceng. Biar imamnya apa? Biar imamnya tahu bahwa posisinya dia seperti apa. Nggih, kurang lebih begitu ya. Ya Allah alhamdulillah. Nggih. Monggo. Kalau itu pada saat itu diserang gitu, gimana? Nggih, udah jerantal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus sholatnya Batal. Atau nanti ada kondisi berbeda ya, ada kondisi berbeda ketika memang ya sebentar di surat apa ya? Tapi fungsinya yang jaga tadi kan merangi loh, kalau ada yang ngerti, Iya, ya iya. sholat yang jaga mati. Iya. melawan. Ya. Melawan aja yang jaga. Berarti yang batal cuma yang melawan aja. Yang melawan. Kalau fungsinya yang jaga kan. Bentar. Bentar, Pak. Jangan temperamen. Kalau misalnya ada musuh gitu, dalam kondisi memang genting sekali, itu boleh dia sambil jalan.
Jadi yang penting tidak ngobrol. Tidak ngobrol karena kondisi masih sholat. Boleh sambil jalan, boleh sambil naik. Ya Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu takut bahaya ketika perang, farijalan aw rukbana. Boleh kalian sholat dalam kondisi berjalan kaki atau berkendaraan. Ini udah penting sekali. Ya. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, ya, sholatlah lagi sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu. Jadi tadi kalau masih belum kondisi genting dalam artian diberondong tapi kalau misalnya sudah ada bom lewat atau ini, kemudian dia lanjut sambil jalan atau sambil dia naik ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dia lanjut sholat. Di tafsir Mukhtasar dikatakan fa in khiftum min aduwin wa nahwi. Kalau kalian begitu takut dengan musuh dan yang semisalnya, falam taqdiru ala adaiha tammatan, kemudian kalian tidak bisa melakukan sholat secara sempurna sebagaimana kondisi normal, fasallu musyatan ala arjulikum aw raqibina 'alal ibri wal khayli wa nahwiha. Maka sholatlah dengan berjalan boleh, atau di atas kendaraan kalian, di atas onta, di atas kuda dan yang selainnya seperti kendaraan di zaman sekarang. Au ala ayyi sifatin taqdiruna 'alaiha, atau dengan ya karakter atau sifat sholat tertentu yang memang kalian mampu. Jadi pengecualian dalam perang kalau tadi masih rodo aman begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah mulai genting sekali, ya tadi sholatnya sambil jalan, rukuknya cuma isyarat-isyarat, yang penting bacaan jalan, itu termasuk pengecualian gitu. Terus kaitannya dengan sholat jamaahnya gimana? Ya insya Allah tetap masih ada imam. Nggih. Terus pada saat bubar gitu kan, bukan bubar ya, berarti Nggih. sambil jalan itu apa masih menjadi antara imam dan makmum? Ya akhirnya sendiri-sendiri. Dia jadi sendiri-sendiri. Karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipimpin satu orang gitu kan. Semua langsung sambil siaga. Jadi masing-masing meniatkan, kemudian dia sholat sendiri. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jamaahnya 2 kali, Pak. Ya. 2 kali jamaah. Nah, ini berapa orang dulu jamaah pertama, jamaah kedua, nanti bagian jamaah kedua. Jadi 2 kali jamaah. Ya kalau memang tidak memungkinkan untuk sekali, ya tidak ada masalah. 2 kali gitu. Jadi untuk ini kan kita sebatas baru teori ya, tidak tahu prakteknya seperti apa. Dulu Nabi SAW. Rusia. Ukraina. Palestina. Yeah. Tapi tidak juga, tidak bisa untuk langsung pergi ke Palestina sebenarnya tidak bisa. Jihad harus dengan instruksi dari waliul amr, tidak bisa pergi sendiri ya. Ada ketentuannya. Kemudian ya sedikit lagi, wal qasru ay hadhi sanah ar-rabi'ah aidan kana qasrus shalah. Nah, di tahun ini juga kemudian disyariatkannya mengqasar salat. Fas-shalatu kanat rak'atain. Jadi salat awal mula pensyariatannya itu kan 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat saja. Tsumma saratiz zuhru wal asru wal isya arba'an. Kemudian salat zuhur, asar, isya menjadi 4. Safaran wa hadaran. Ya, dalam kondisi safar maupun hadir. Tsumma fi sanatir rabi'ah minal hijrah. Kemudian tahun keempat Hijriah, ya, bagi yang berpendapat zatur riqa terjadi tahun keempat. Bagi yang berpendapat zatur riqa perang ini terjadi tahun kelima, berarti tahun kelima. Qosornya ini syariat qosor jadi tahun ke-5. Ya, disyariatkannya salat khauf wa adina fi takhfifi salati zuhri wal 'asr wal isya ila rak'atayn fi safar. Kemudian diringankan salat zuhur, asar dan isya menjadi 2 rakaat. Disebutkan dalam hadis ya. Hadis Ummu Salamah atau Aisyah saya lupa, yang disebutkan di Syarah Urjuzahnya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Di hadis itu dikatakan ukiratis shalah arba'an fil hadar, ukiratis shalah rak'ataini fis safar wa zidat fil hadar. Ukiratis shalah rak'ataini fis safar wa zidat fil hadar. Jadi salat ketika safar itu ditetapkan 2 rakaat, tapi ketika hadir yaitu tidak safar menjadi 4 rakaat. Ya, mungkin itu dulu Ibu Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.